Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita menutup dengan firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi, "Mujurlah orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya." Sebuah kalimat yang sederhana tapi syarat makna, terutama ketika hidup tidak sedang mudah. Kadang kita ingin menolong, ingin memberi, tapi kenyataannya kita sendiri sedang berjuang. Sahabat terkasih, dalam budaya zaman Daud, memberi pinjaman bukan sekedar transaksi keuangan, tetapi tanda kemurahan hati. Ketika seseorang memberi pinjaman kepada sesama, itu berarti dia mempercayakan sebagian dari berkatnya untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain. Namun, menariknya, ayat ini tidak hanya memuji mereka yang memberi, tetapi mereka menaruh belas kasihan. Artinya, Tuhan melihat hati sebelum tangan. Tuhan menghargai niat untuk menolong, bahkan sebelum kita sempat melakukannya. Sahabat terkasih, pernahkah kita merasa ingin membantu seseorang, tapi kita sadar kita tidak punya apa-apa untuk dipinjamkan? Mungkin kita berpikir, "Tuhan, aku ingin menolong, tapi aku sendiri sedang kekurangan." Sahabat terkasih, Tuhan tidak menilai dari besar kecilnya pemberian kita, tapi dari kasih di dalam hati kita. Tuhan Yesus sendiri memuji janda miskin yang hanya memberi 2 peser, karena ia melihat ketulusan, bukan jumlah. Memberi bukan selalu soal uang. Kadang yang bisa kita berikan hanyalah doa, perhatian, atau waktu untuk mendengar. Dan itu tetap bernilai besar di mata Tuhan. Tuhan tahu persis isi dompet kita, tapi Ia juga tahu isi hati kita. Dan ketika hati kita tetap ingin memberi, Tuhan mencatatnya sebagai kebaikan yang sejati. Sahabat terkasih, ayat ini berkata, "Mujurlah orang yang menaruh belas kasihan." Kata mujur di sini berarti diberkati, beruntung, dilindungi. Artinya, ketika seseorang hidup dengan hati yang murah, Tuhan sendiri menjadi pelindung dan penolongnya. Ketika kita memberi, Tuhan memastikan kita tidak kekurangan. Dan ketika kita ingin memberi tapi belum bisa, Tuhan tetap menghargai niat kita dan membuka jalan pada waktunya. Berkat tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang Tuhan memberkati dengan kesehatan, kedamaian batin, atau pertolongan yang tidak terduga, hasil dari hati yang berbelas kasih. Sahabat terkasih, Mazmur 112 ayat 5 juga berkata, "Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya." Artinya, Tuhan ingin kita bijak, bukan ceroboh. Kebaikan tidak berarti kita harus memberikan semua tanpa pertimbangan, tetapi memberi dengan hikmat dan tanggung jawab. Tuhan mengajarkan keseimbangan, murah hati tapi bijaksana, peka terhadap kebutuhan orang lain, tapi juga mengelola hidup dengan tertib. Jadi, ketika kita ingin menolong, doakan dulu, "Tuhan, tolong tunjukkan bagaimana aku bisa menolong dengan cara yang tepat." Karena tidak semua yang datang meminta benar-benar membutuhkan uang. Kadang mereka butuh kasih, bimbingan, atau sekedar didengar. Sahabat terkasih, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu pada kita, baik besar atau kecil, itu bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga untuk dibagikan. Setiap kita memberi, kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Dan ketika kita belum bisa memberi, jangan kecil hati. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang lebih besar agar kita bisa memberi lebih banyak di waktu mendatang. Yang penting,
tetap pelihara hati yang murah hati. Karena Tuhan lebih dulu memberi hidup, pengampunan, dan kasih yang tak terbatas. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau tahu isi hati kami. Kadang kami ingin menolong, tapi kami juga sedang berjuang. Ajar kami untuk tetap memiliki hati yang murah, walau tangan kami belum bisa memberi banyak. Jadikan kami saluran berkat, bukan hanya lewat harta, tapi juga lewat kasih, perhatian, dan doa. Dan ketika saatnya tiba, pakai kami untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan malam ini dan seluruh hidup kami. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.